Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Agi Ramadhani, NIM 201221179 dari kelas BKI 3E. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ayat-ayat disabilitas dalam Takfir Ulama Nusantara. Studi disabilitas secara harfiah maupun metafora beberapa kali telah disebutkan dalam Al-Quran, baik secara langsung menunjukkan disabilitas seseorang maupun digunakan sebagai kiasan bagi orang yang lalai menjalankan perintah Allah. Al-Quran adalah korpus statis yang memerlukan tafsir agar dapat berkomunikasi dengan zaman dan terkontekstualisasi sehingga mampu menawarkan jawaban-jawaban atas berbagai persoalan yang sedang berkembang pada dewasa ini. Keberadaan musafir menjadi sangat penting untuk menjembatani antara kandungan Al-Quran dengan realitas atau sebaliknya. Rekam jejak musafir terfokus pada dua takfir. Yang pertama, takfir Al-Azhar. Takfir Al-Azhar dituliskan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka. Hamka kecil mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama. Hamka menimba ilmu di sebuah madrasah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labe El-Yunusi di Pasar Usang, Pajang pada tahun 1916. Setelah mengenyam pendidikan di beberapa kali lembaga, ia pindah ke Yogyakarta. Sekembalinya ke Sumatera pada tahun 1925, Hamka memulai karirnya sebagai dai. Namun tidak berlangsung lama, akhirnya ia kembali menuntut ilmu di Mekah pada bulan Februari 1927. Kemudian menerbitkan takfir pada tahun 1967 dengan nama Takfir Al-Ash. Yang kedua, Takfir Al-Misbah. Takfir Al-Misbah dituliskan oleh Muhammad Hurois Hisab. Hisab mengawali pendidikannya di Ujung Padang dan di Pondok Pesantren Dar Al-Hadis Al-Fiqhiyah Malang. Kemudian ia hijrah ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 2 Sanawiyah. Ia menempuh pendidikan tingginya S1 sampai S3 di Universitas Al-Azhar dari Fakultas Usuluddin jurusan Takfir Hadis pada tahun 1967. Ia mulai menulis Takfir Al-Misbah pada hari Jumat 4 Rabiul Awal 1420 Hijriah bertepatan dengan 18 Juni 1999 Masehi dan berhasil diselesaikan pada hari Jumat tanggal 5 September 2003 di Jakarta. Tafsir ayat-ayat disabilitas. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282. Surat ini berbicara tentang regulasi transaksi umat muslim, masyarakat umum maupun difabel agar saling menguntungkan dan mendapatkan haknya. Hamka menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menggarisbawahi 3 kata, yaitu safi, daif, dan tidak sanggup. Ia mendefinisikan safi sebagai keadaan seseorang yang tidak cukup mengatur regulasi hartanya, baik disebabkan boros ataupun bodoh, sehingga hakim dibolehkan untuk menyimpankan dan memberikan hartanya sesuai kebutuhan safi. Sementara daif, yaitu lemah, disematkan kepada kelompok orang yang dipikirannya relatif lemah. Biasanya dikorelasikan dengan usia yang sangat muda atau orang yang lanjut usia. Dan Hamka menempatkan orang-orang bisu, gagap, dan gagu pada kategori ketiga yang tidak bisa merencanakan hartanya. Oleh karenanya, Hamka menafsirkan bahwa ketiga wali kelompok tersebut berkewajiban untuk menyampaikan rencana atau kesepakatan sebaik mungkin
dan harus berlaku adil. Yang kedua, surat An-Nur ayat 61. Tidak ada dosa bagi para penyandang disabilitas atau orang sakit jika tidak mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna, karena kesulitan yang diakibatkan oleh disabilitasnya atau sakitnya. Dan tidak apa-apa jika seseorang makan bersama penyandang disabilitas dan orang sakit dimanapun dan kapanpun sebagaimana ia makan dengan orang lain biasanya. Dan setiap kali memasuki rumah, sebaiknya seseorang itu mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang ketiga, surat Abasa ayat 1-6. Surat Abasa adalah salah satu surat sentral dalam kajian isu disabilitas yang berkaitannya dengan Al-Quran, masyarakat manusia, jurisprudensi, maupun teologi Islam. Kesimpulan dari materi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan periode dan latar belakang munafir mempengaruhi penafsiran ayat 2 disabilitas, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nur ayat 61, dan surat Abasa ayat 1-6 yang dianalisis dari aspek terminologi. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 3 mengenai etika sosial terhadap difabel netra, analisa sematik Al-Quran. Difabel netra atau biasa dikenal dengan tunanetra memiliki istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuna yang berarti rusak, kurang, dan tidak sempurna, sedangkan netra yang berarti mata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lain, tunanetra yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat atau bisa dikatakan buta. Sedangkan makna dari disabilitas adalah orang dengan kemampuan yang terbatas atau cacat. Dari definisi kecacatan dalam dunia medis dianggap sebagai munculnya perlakuan diskriminasi. Karakteristik dari difabel netra yaitu 1. Tidak mampu melihat, 2. Tidak dapat mengenali orang pada jarak 6 meter, ketiga, kerusakan nyata pada 2 bola mata, keempat, sering meraba-raba atau tersandung ketika berjalan, kelima, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, keenam, bagian bola mata hitam berwarna, ketujuh, keruh, bersisik, dan kering. Ke-8, mata bergoyang terus. Dalam Al-Quran, ala-ama yang berarti hilangnya penglihatan. Kata ala-ama memiliki 2 makna. Yang pertama, makna komparatif, yaitu menunjukkan kepada konotasi negatif. Kedua, makna denotatif, muncul ketika Al-Quran memberikan apresiasi terhadap difabel netra. Ada 2 hal yang diperjuangkan Al-Quran terhadap difabel netra. Yang pertama, pembelaan terhadap orang yang memiliki keterbatasan indera penglihatan. Kedua, kritik sosial terhadap kebiasaan orang Arab terhadap buta batin. Adapun contoh ayat yang mengandung kata al-ama dengan makna tidak melihat secara fisik yang terdapat dalam surat Al-Fatah ayat 17 dan surat Abasa ayat 2. Pada surat Al-Fatah ayat 17 yang menyebutkan di mana kondisi keterbatasan fisik yang tidak diwajibkan berperang pada masa Nabi. Sedangkan dalam surat Abasa ayat 12 menyebutkan pada saat itu orang-orang difabel netra ingin Islam kepada Nabi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.